Assalamualaikum, halo semuanya. Selamat datang di video eksibisi kelompok 6 dengan judul hubungan pasta tomat dengan benigna prostat hiperplasia atau bisa disebut dengan BPH. Sebelum masuk ke dalam materinya, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6 berikut nama-namanya. Hai, perkenalkan nama saya Aribatunisa Fadilah. Saya Heni Nurhaini. Hai, saya Nabila Putri Septiani. Saya Denny Krisna Wijaya. Sebelum rasa penasaran kalian semakin besar, ada apa sih hubungan antara pasta tomat dengan BPH ini? Lebih baik kita langsung aja yuk cus ke dalam materinya, let's check it out. Jadi, kami akan mengupasnya satu persatu agar ilmu yang kalian dapat tidak setengah-setengah ya. Kita mulai dari tomatnya dulu ya. Tomat atau dalam bahasa Latin disebut dengan Lycopersicum esculentum Mill adalah tanaman khas yang berasal dari Amerika dan merupakan tanaman berbunga dari keluarga Nightshade atau Solanaceae yang masuk ke dalam kelompok buah-buahan, namun dilabeli sebagai sayuran untuk tujuan nutrisi. Tomat selain dikonsumsi untuk dimakan langsung, buah tomat dapat juga dikonsumsi dalam bentuk olahan seperti sari tomat, pasta tomat, pur tomat, saus tomat, jus tomat, dan lain-lain. Tomat memiliki berbagai vitamin dan senyawa anti penyakit yang baik bagi kesehatan, terutama lycopene. Menurut Anonymous 2005, tomat mengandung lemak dan kalori dalam jumlah rendah, bebas kolesterol, dan merupakan sumber serat dan protein yang baik. Selain itu, tomat kaya akan vitamin A dan C, beta karoten, kalium, dan antioksida dan lycopene. Nah, berikut informasi gizi terdapat di setiap 50 gram tomat. Zat aktif utama dalam tomat yang ditemukan dalam jumlah besar adalah lycopene. Lycopene sangat bermanfaat bagi kesehatan. Selain itu, dapat berfungsi sebagai antioksidan alami, mencegah kanker prostat, mencegah penyakit pada wanita seperti kanker payudara, serta menekan terjadinya osteoporosis. Lycopene dapat juga ditemukan dalam buah-buahan berwarna merah lain seperti semangka, pepaya, dan jambu, menurut Anonymous 2005. Nah, sekarang kalian sudah paham kan apa saja yang terkandung di dalam tomat itu. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang apa itu benigna prostat hiperplasia atau disingkat dengan menjadi BPH. Benigna prostat hiperplasia atau yang disingkat dengan BPH dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan pembesaran kelenjar prostat jinak, yaitu merupakan penyakit tersering kedua pada penyakit kelenjar prostat di klinik urologi di Indonesia. BPH disebabkan oleh meningkatnya jumlah sel yang sering terjadi pada lelaki yang berumur tua dan sering disertai oleh lower urinary tract syndrome (LUTS). Keluhan lainnya yang sering terjadi seperti miksi, nokturia, kesulitan memulai dan mengakhiri miksi, disuria, retensi urin, menurut Laksmi dan Imelda, tahun 2012. Faktor lain yang mempengaruhi BPH adalah latar belakang kondisi penderita, misalnya usia, riwayat keluarga, obesitas, meningkatnya kadar kolesterol darah, pola makan tinggi lemak hewani, kurangnya olahraga, merokok, minuman beralkohol, penyakit diabetes mellitus, dan aktivitas seksual, menurut Badan POM RI tahun 2012. Tanda klinis terpenting BPH adalah ditemukannya pembesaran konsistensi kenyal pada pemeriksaan colok dubur atau digital rectal examination (DRE). Apabila teraba indurasi atau terdapat bagian yang teraba keras, kemungkinan itu adalah pembesaran prostat pada stadium 1 dan 2, menurut Rohborn dan Connell tahun 2010. Wah, semakin bertambah nih ilmunya. Sebelumnya sudah dijelaskan informasi tentang manfaat tomat. Dan sekarang tentang BPH, bagaimana? Apakah sudah menemukan jawaban tentang hubungan pasta tomat dengan BPH ini? Atau masih bingung dan berpikir mana nih hubungan pasta tomat dengan BPH-nya? Baik, kalau masih belum memahaminya, informasi selanjutnya kami akan menjelaskan lebih detail tentang hubungan pasta tomat dan BPH ini. Sebelumnya pasti sudah pada paham kan tentang manfaat tomat bagi tubuh itu apa saja? Nah, karena manfaat itu juga yang menginspirasi kami untuk membahas manfaat tomat bagi penderita BPH.
Seperti yang dibahas di awal tadi, tomat tidak hanya bisa dikonsumsi secara langsung, namun bisa juga melalui proses pengolahan, salah satunya dibuat menjadi pasta tomat. Dalam artikel yang berjudul Effect of the Consumption of Tomato Paste on Plasma Prostate Specific Antigen Levels in Patients with Benign Prostatic Hyperplasia, karya Edinger & Kolff tahun 2006, disebutkan bahwa terdapat hubungan antara pasta tomat dan BPH. Banyak penelitian telah mengaitkan konsumsi tomat dan produk tomat dengan penurunan resiko kanker prostat. Hipotesisnya adalah likopen. Masih ingat kan kalau likopen itu merupakan karotenoid utama dalam tomat yang memiliki efek langsung pada prostat. Nah, sebetulnya ada juga bukti bahwa tomat mungkin mengandung senyawa lain selain likopen yang dapat mempengaruhi karsinogenesis pada prostat. Banyak mekanisme yang diusulkan agar likopen berperan dalam pencegahan kanker prostat, yaitu fungsi antioksidan, penghambatan perkembangan siklus sel, peningkatan indeks apoptosis, peningkatan komunikasi gap jungsional, penghambatan transduksi sinyal seperti pertumbuhan insulin, penghambatan ekspresi interleukin, induksi enzim fase 2, dan penghambatan aktivitas dan pensinyalan androgen. Mungkin yang paling terakhir adalah yang paling penting mengingat fakta bahwa hormon pria memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan kanker prostat. Dalam artikel tersebut pun dijelaskan bagaimana cara mengkonsumsi pasta tomat bagi penderita BPH, yaitu semua pasien diinstruksikan untuk mengkonsumsi 50 gram pasta tomat atau setara dengan 3 sendok sup. Dimakan sekali sehari selama 10 minggu berturut-turut. Pasta bisa dicampur dengan makanan hangat atau dingin, tapi tidak bisa direbus. Beberapa efek samping ringan yang dicatat oleh peneliti yaitu gatal-gatal pada kulit sebanyak 4,6%, mules sebanyak 7%, dan perut kembung sebanyak 2,3%. Artikel ini yang menjadi dasar kami untuk membuat video eksibisi tentang hubungan pasta tomat dengan BPH. Dalam video ini juga kami akan menjelaskan cara pembuatan pasta tomatnya sebagai berikut. Alat yang dibutuhkan adalah panci, blender, pisau, saringan, ada spatula, sendok, alat pengaduk, talenan, tomat, gula garam secukupnya, wadah, dan kompor. Langkah-langkah membuat pasta tomat yaitu: pertama, cuci bersih tomat lalu dipotong kecil-kecil. Kedua, masukkan potongan tomat ke dalam blender lalu blender sampai halus. Yang ketiga, setelah halus, saring tomat untuk memisahkan biji dan kulitnya. Gunakan sendok untuk memudahkan penyaringan. Yang keempat, setelah tersaring semua dan tersisa hanya kulit dan bijinya, lalu masukkan hasil saringan ke dalam panci untuk dimasak. Langkah yang kelima, aduk-aduk pasta tomat menggunakan api sedang. Tambahkan gula dan garam secukupnya, aduk kembali sampai tercampur rata dan mengental. Saat sudah mengental, itu berarti pasta tomat sudah matang. Langkah keenam, angkat panci dari kompor, lalu biarkan sampai dingin. Langkah ketujuh, setelah dingin, pindahkan ke dalam jar tertutup dan simpan ke dalam kulkas. Itu akan bertahan selama 10 hari. Atau bisa juga ditaruh di freezer dan dibekukan. Itu akan bertahan selama 60 hari. Alhamdulillah pembuatan pasta tomatnya sudah selesai. Sekian video eksibisi dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.